warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya nama saya Lana Azizi Rohim. Saya di sini akan menjelaskan tentang puasa. Puasa, berhubung habis ini mau Ramadan kan cocok kali bahas puasa. Nah, puasa sendiri adalah puasa ini merupakan suatu kewajiban atau rukun Islam keempat dari agama kita. Nah, puasa sendiri itu ada banyak, ada 7 macamnya. Banyak sih, tapi yang saya di sini jelaskan ada 7. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib ini adalah puasa yang dilakukan dan kalau ditinggalkan dosa. Nah, puasa wajib ini ada 4. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Yang ketiga puasa qadha. Yang keempat puasa kafarat. Nah, puasa wajib ini yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dilaksanakan di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja. Dan waktunya sekitar 1 bulan. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar ini hampir sama puasa qadha. Nah, puasa qadha sendiri ini adalah puasa yang misalnya sampean tahun kemarin nggak puasa atau bolong-bolong lah. Nah, untuk menyaur kasarannya menyaur itu boleh puasa qadha. Atau dalam artian mengganti kewajiban puasa tahun kemarin. Lah, puasa kafarat ini puasa yang dilakukan untuk dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Misalnya ya mbak sampean ambek mas sampean lah berhubungan pas awan-awan kan melanggar. Lah, iku harus membayar kafarat atau puasa kafarat. Terus sing puasa sunah ada 3. Yang pertama Syawal. Nah, Syawal sendiri ini merupakan puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadan. Biasanya kalau lek wis tuwek-tuwek biasanya lek anu kan mari riyaya poso maneh. Nah, itu yang dinamakan puasa Syawal. Terus yang kedua puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini dilakukan ketika haji. Nah, yang ketiga puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis sendiri kan wis biasa lah di kalangan umum itu puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilakukan hanya hari Senin dan Kamis. Ada 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama syarat sahnya puasa yaitu Islam. Ya, masuk lek Islam lek gak poso sih. Nah, yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz
mampu kayak berakal sehat. Nah, yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat diperbolehkan waktu yang diperbolehkan untuk puasa, tadi gak sembarangan waktunya ya. Terus lah syarat wajib puasa itu juga ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak diwajibkan. Misalnya mbah-mbahe sampean iku wis gak mampu maksudnya gak maem engko sakit-sakitan lah apa lah ya iku boleh nggak puasa. Ada rukun puasa. Nah, rukun puasa wis terus niate poso. Ayo nyoba. Nah, yaiku niate poso. Sing pertama rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama ada makan dan minum. Ya wis pastilah lek maem ambek minum ya pasti batale. Sing kedua muntah dengan disengaja. Kayak aduh aku awan-awan luwe mari ngono diuntah-untahno lah. Ngono iku batal. Yang ketiga berhubungan suami istri pada siang hari. Yang keempat keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima gila. Wong gendeng mosok tewoso ya. Nah, yang keenam keluar cairan mani dengan sengaja. Nah. Nah, terus hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Nah, yang pertama berdoa ketika berbuka puasa. Itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua ada memperbanyak sedekah. Yang ketiga sholat malam atau tahajud. Yang keempat sholat tarawih. Yang kelima tadarus. Nah, kelima ini boleh dilakukan atau boleh tidak, namanya saja sunnah. Kalau dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada juga hal-hal yang merusak puasa. Yang pertama yaitu melakukan perbuatan atau perkataan tercela. Ya, misalnya moro-moro awan-awan moro-moro nyolong lah gak lucu ah. Nah, itu batal. Terus yang kedua ngomong kayak moro-moro muni mesuh, apa. Nah, ngono iku merusak. Ya bukannya membatalkan tapi pahalane bakal berkurang. Tapi lek nyolong yo batal loh. Terus yang kedua, sengaja melihat gambar yang mengundang nafsu syahwat. Nah, lah mari nyekrol IG moro ketemon lah. Nah, ngono iku lak sing kasus ah. Nah, itu pahalane berkurang. Terus golongan yang boleh tidak berpuasa itu ada 4 golongan. Yang pertama orang yang sakit parah atau tidak kuat untuk puasa. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu orang yang sakit tidak boleh berpuasa. Yang kedua ada musafir atau perjalanan jauh. Jadi musafir itu ada batasannya. Musafir boleh membatalkan puasa itu ketika musafir ini menempuh jarak sekitar kurang lebih 80 km. Nah, sampean sumpamane nang Surabaya mlaku lho. Nah, iku oleh gak poso.
Yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui. Nah, wanita hamil kan butuh nutrisi untuk anaknya. Nah, itu boleh untuk tidak puasa. Keempat, orang tua yang sudah lemah. Jadi kalau wis gak kuat lapo-lapo, gak apa-apa, gak puasa. Nah, puasa sendiri juga ada hikmahnya. Dengan berpuasa kita dapat menjalin kebersamaan, terutama dalam menjalin keakraban bersama keluarga. Kan misal kan gak mungkin pas siang-siang moro-moro pelayon nandi-nandi kan kesel lah, paling yang di omahe turu. Nah, tidur sendiri kan mendapat pahala. Nah, itu termasuk menjalin keakraban dengan keluarga di rumah. Jadi tidak keluar kemana-mana. Yang kedua, dengan puasa dapat menajamkan mata hati dan infusi. Yang ketiga, puasa dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Terkadang ada penyakit yang kalau mereka puasa itu malah tambah sehat. Yang keempat, puasa dapat mencerdaskan otak. Nah, waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu yang ada 3. Yang pertama, hari raya. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik. Yang ketiga, hari yang diragukan. Nah, hari yang diragukan iki misalnya sampean kate poso Senin Kemis tapi kaya iya, kaya ora lah, iku mending gak poso. Soale lek ngono malih hukume haram. Terus apakah ada pertanyaan? Nah, monggo. Manfaat puasa pada kesehatan tubuh. Nah, misalnya kan saiki biasane Mas ya, lek orang kate operasi iku diharuskan berpuasa 1 hari. Jadi kayak putian lah jawane. Nah, itu kan untuk kelangsungan operasi biar lancar, biar nggak ada racun-racun yang masuk. Nah, itu. Terus ada lagi pertanyaan? Ya. Cara menyalur puasa. Oh ya. Cara untuk mengkodok puasa. Misalnya masih puasa tahun kemarin itu bolong 1 minggu lah minimal paling. Nah, lah itu gak puasa Mas sendiri. 1 minggu. Jadi misal 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan tahun depan, itu wajib mengganti. Gimana? Ya. Ada lagi? Sudah? Wis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.